Ricky Kambuaya rela berkorban demi menang lawan Cina. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Timnas China dengan skor tipis 1-0 dalam laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni melalui titik putih di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-43. Penalti diberikan setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh Yang Zhexiang di kotak terlarang. Wasit awalnya tidak menganggapnya pelanggaran, namun akhirnya menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Romeni yang menjadi eksekutor dengan tenang mengecoh kiper Wang Dalei. Jalannya pertandingan, Indonesia langsung tampil agresif sejak menit awal. Ricky Kambuaya nyaris membuka keunggulan di menit kedua lewat tembakan dari luar kotak penalti. Namun bola masih melebar ke sisi kanan gawang. Tim tamu membalas melalui peluang Wang Yudong di menit kelima, namun tendangannya juga belum menemui sasaran. Pada menit ke-20, Romeni mencoba peruntungan dari jarak jauh, namun arah tembakannya masih melebar ke sisi kiri gawang China. 3 menit berselang, peluang emas kembali hadir saat Romeni menerima umpan panjang dan melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Tetapi bola masih jauh dari sasaran. Menit ke-29, kerjasama apik antara Egy Maulana Fikri dan Romeni nyaris membuahkan gol. Namun sepakan Romeni dari jarak dekat masih bisa diblok Wang Dalei. China sendiri tak tinggal diam. Zhang Yuning dan Hu Hetao juga mendapat peluang. Namun keduanya belum mampu menggetarkan gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia tetap bertahan. Kabar kurang menyenangkan datang buat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda sedang berjuang di babak ketiga dan telah menjalani 8 pertandingan. Hingga matchday ke-8, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Masih ada 2 pertandingan tersisa, melawan China dan Jepang. Secara matematis, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia lewat babak ketiga memang sempat terbuka. Syaratnya, Indonesia harus menyapu bersih 2 laga tersisa dan berharap Timnas Australia terpeleset di sisa laga mereka. Sebagai catatan, hanya 2 tim teratas dari grup ini yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang hampir dipastikan mengamankan 1 tiket, dan Indonesia harus bersaing ketat dengan Australia untuk posisi runner-up. Namun, sebelum laga melawan China yang akan dimulai beberapa menit lagi, justru datang kabar pahit bagi skuad Garuda. Harapan Indonesia untuk bisa menyalip Australia resmi pupus. Ini terjadi setelah Australia berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Jepang di matchday ke-9. Hasil ini membuat Australia mengoleksi 16 poin. Sementara itu, andai Indonesia menang di 2 laga terakhir pun, maksimal poin yang bisa dikumpulkan hanya 15. Artinya, sudah tidak mungkin lagi bagi Indonesia untuk finish sebagai runner-up, dan otomatis gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat jalur ini. Meski begitu, peluang Timnas Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Masih ada harapan terakhir melalui babak keempat, tapi untuk bisa melangkah ke fase itu, Indonesia wajib mengamankan poin maksimal saat menghadapi China dan Jepang. Dukung terus perjuangan skuad Garuda, karena jalan menuju Piala Dunia masih terbuka, walau tidak lagi semudah sebelumnya. Kesuksesan Timnas Indonesia di level tertinggi Asia rupanya membuat negara tetangga merasa panas dingin. Skuad Garuda saat ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara negara-negara rival di kawasan ASEAN, termasuk Malaysia, harus puas berlaga 1 tingkat di bawah, di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Keberhasilan Indonesia tak lepas dari strategi jitu, memperkuat skuad dengan pemain keturunan. Nama-nama seperti JIZES, Maarten Paes, hingga Sandy Walsh membawa kualitas baru dalam permainan timnas. Langkah instan namun strategis ini kini mulai ditiru oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Tak ingin tertinggal lebih jauh,
FAM kini juga menaturalisasi pemain keturunan dari luar negeri. Di masa lalu, timnas Malaysia hanya diperkuat pemain naturalisasi yang sudah lama bermain di liga lokal. Tapi kini, mereka mulai membuka jaringan ke luar negeri. Pemain seperti Dion Kuls, serta dua nama baru Hector Hevel Portimonense, Portugal, dan Facundo Garcis Alaves, Spanyol, masuk radar FAM untuk memperkuat Harimau Malaya. Media lokal pun mendukung langkah ini. Dalam laporannya, New Straits Times menyebut, begitulah realitanya. Sepak bola internasional sudah berubah. Zaman ketika tim nasional dibangun hanya dari akademi domestik dan liga lokal sudah berlalu. Lihatlah Qatar, Indonesia, bahkan Inggris dan Prancis, semua menggabungkan pemain asli dengan talenta luar negeri. Seringkali, strategi ini membuahkan sukses. Namun, media tersebut juga menyentil FAM yang dianggap telat bergerak. Malaysia bukan pengecualian, bahkan, mereka terlambat ikut pesta. Kini tinggal menunggu, akankah gebrakan Malaysia membuahkan hasil seperti Indonesia? Yang jelas, saat ini timnas Indonesia sedang menonton dari tempat tinggi, di panggung elit kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali bikin gebrakan dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang penuh sesak, Kamis malam tanggal 5 Juni tahun 2025, skuad Garuda sukses mengalahkan China dengan skor tipis namun krusial, 1-0. Gol satu-satunya dicetak oleh Romeni dari titik putih menjelang akhir babak pertama, usai Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak terlarang. Sorakan supporter langsung membahana saat Romeni sukses mengecoh kiper China. Tapi bukan cuma kemenangan yang bikin bangga, kawan. Kemenangan ini diprediksi akan mengangkat ranking FIFA Indonesia hingga 7 peringkat. Saat ini, Indonesia berada di posisi 123 dunia dengan total 1142 poin. Nah, tambahan poin dari kemenangan atas China, yang notabene berada di peringkat 94 dunia, diperkirakan akan memberi Indonesia sekitar 15 poin tambahan. Artinya, Garuda bisa menembus peringkat ke-116 di update ranking FIFA berikutnya. Dominasi Indonesia di laga ini juga gak main-main. Penguasaan bola 62%, 5 peluang berbahaya, dan pertahanan solid yang membuat China nyaris gak berkutik. Ini jadi ajang balas dendam manis setelah sebelumnya Indonesia dikalahkan China 2-1 di Oktober tahun 2024. Dengan hasil ini, Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 laga di grup C, membuka peluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert pun mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Kami tahu ini laga hidup mati. Para pemain tampil luar biasa, fokus, sabar, dan penuh determinasi, kata Kluivert. Dan, petualangan belum selesai, kawan. Indonesia akan menantang raksasa Asia, Jepang, di Suita City Stadium pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Ini bukan cuma laga penutup grup, tapi juga kesempatan emas untuk tambah poin dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Kalau tren positif ini berlanjut, bukan tak mungkin Indonesia bisa tembus ke 110 besar dunia. Perlahan tapi pasti, Garuda mulai terbang tinggi.